Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Kali ini saya akan membahas ya salah satu cara atau metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan osilasi gerak harmonik sederhana begitu ya. Jadi saya akan menunjukkan 3 cara ya untuk menentukan periode osilasi. Nah, ini contoh soal ini saya ambil dari salah satu soal seleksi tingkat wilayah ONMIPA tahun 2016 kalau tidak salah. Saya crop, saya ambil salah satu soal osilasi ya. Ini termasuk contoh soal osilasi yang paling mudah. Pernah juga muncul di OSK 2012 dan sangat mirip ya. Jadi suatu partikel bermasa M begitu ya, dapat meluncur tanpa gesekan di sepanjang kurva parabola, di mana kurva parabola itu persamaan eksplisitnya Y sama dengan AX kuadrat ya, dengan A konstan real positif ya. Kalau real positif membuka ke atas ya, kalau membuka ke bawah nggak mungkin osilasi karena kesetimbangannya labil begitu. Nah, kalau membuka ke atas kan mungkin terjadi osilasi karena setimbang stabil ya. Oke, jika percepatan gravitasi adalah G dan berarah sumbu Y positif negatif ya, maka frekuensi osilasi kecil dari partikel M adalah titik-titik begitu. Nah, langkah pertama yang ingin saya tunjukkan itu adalah metode yang sangat umum dikenal ya oleh seluruh siswa, yaitu adalah metode gaya gitu. Jadi kita akan menggunakan hukum kedua Newton ya. Oke, kita menggunakan metode gaya ya. Jadi bisa kita gambar dulu lintasan partikelnya. Parabola kemungkinan begini ya, kurang lebih ya. Mohon maaf gambarnya kurang baik, tapi saya rasa teman-teman sudah familiar tentang bagaimana bentuk persamaan kurva parabola ya. Di SMA saya rasa sudah mendapat itu, kelas 1, kelas 10 kalau tidak salah. Ini X ya. Nah, ini persamaannya adalah Y itu sama dengan AX kuadrat begitu. Nah, kemudian katakanlah masanya di sini ya. Maaf, ini gambarnya kurang baik. Sekali lagi, kita gambar gaya-gayanya ya. Ini ada gaya MG ke sana gitu. Gaya berat karena G-nya searah sumbu Y negatif ya. Kemudian kita asumsikan ini kemiringan di titik ini ya. Katakanlah begini. Yaitu adalah theta itu ya. Theta, maka bisa kita pastikan bahwa ini MG kalikan cos theta ya. Kemudian yang ke sini ini adalah MG sin theta gitu. Kemudian ada juga gaya normal tentunya ke sana. Ya, kalau mau ditulis lengkap begini. Ya, tegak lurus dengan kurva ini ya. Baik, kita langsung gunakan saja. Katakanlah partikel ini punya lintasan ds gitu ya. ds gitu. Jadi ini melengkung ya. Kita ambil elemen infinitesimal ds. Kalau dalam 2 dimensi ds adalah akar dari dx ya. Kita kuadratkan. Itu kita jumlahkan ya dengan dy kita kuadratkan ya. Kalau Y sama dengan ini, maka dy dx gitu, itu kan sama dengan 2ax begitu ya. Maka ini bisa saya tuliskan akar dx dikuadratkan tambah dy itu kalau kita tulis di sini kan 2ax dx ya. Maka kalau dy kuadrat itu tidak lain adalah 4 kali a kuadrat x kuadrat ya, dx ini dikuadratkan ya. Kalau dx kita keluarkan, maka jadinya dx dikali akar 1 plus 4 a kuadrat x kuadrat. Nah, kalau osilasi kecil ya, x ini kan jarak dari sini ke sini ya, maka ini kita anggap 0 ya.
Untuk osilasi kecil x kuadrat kita anggap 0, maka bisa kita dekati bahwa ds itu ya sama dengan dx begitu. Kita masukkan persamaan geraknya, min mg sin theta ya itu sama dengan m d2s ya dt kuadrat itu ya. Maka bisa kita tuliskan ini sama dengan m dikalikan d2x dt kuadrat begitu. Nah, sin theta untuk sudut kecil ya, karena ini simpangan kecil maka sudutnya juga kecil ya. Untuk sudut kecil itu sin theta itu hampir sama dengan tangen theta ya. Sedangkan tangen theta itu adalah dy dx ya. dy dx adalah 2ax tadi. Kita tulis lagi di sini. dy dx sama dengan 2ax gitu ya. Maka kita masukkan di sini min m kali g ini 2 ya. A kalikan x ya. Kita corek masanya ya. Maka kita peroleh d2x dt kuadrat plus 2ag ya kali x sama dengan 0 ya. Ketemulah ya. Nanti kita samakan dengan persamaan osilasi bahwa d2x dt kuadrat plus omega kuadrat x sama dengan 0 ya. Maka omega kuadrat sama dengan 2ag ya. Kalau nyari t kan tinggal di akar, nanti di t sama dengan di otak-atik gitu ya. Saya rasa sangat mudah karena ada hubungan t sama dengan omega sama dengan 2 pi per t 2 pi per omega begitu. Sekarang metode yang kedua itu saya akan menggunakan metode energi begitu ya. Ini katakanlah tadi saya kasih metode 1 ya. Selanjutnya akan saya gunakan metode kedua ya. Metode kedua ini adalah metode energi. Metode ini nanti akan lebih mudah ya, karena kita tidak perlu menggambar diagram bebas benda ya. Metode energi. Caranya kita mencari energi dari sistem ya. Karena sistem ada di sini punya energi gravitasi, potensial gravitasi dan kinetik ya. Oke, kita energi sistem itu EM, katakanlah EM aja, energi mekanik itu sama dengan EK plus EP ya. Oke, EK-nya adalah setengah M X dot kuadrat tambah Y dot kuadrat, EP-nya adalah plus M G kali Y, Y-nya AX kuadrat begitu. Kita ketahui bahwa X dot itu adalah dx per dt ya. Kemudian y dot itu adalah dy per dt tadi dax ya kuadrat dt gitu ya. Maka 2ax x dot gitu ya. Kalau ini kita lanjutkan, maka em kita masukkan setengah m ya. Begini, x dot kuadrat tetap x dot kuadrat tambah y dot kuadrat 4a kuadrat x dot kuadrat ya, plus mg ax kuadrat. Ini kita anggap 0, x kuadrat kan osilasi kecil ya. Maka bisa kita dekati nilainya dengan setengah m ya. Ini kita hampiri, dekati mx dot kuadrat plus mgax kuadrat ya. Oke, sekarang kita gunakan fakta bahwasanya tidak ada energi, maksudnya tidak ada gaya non-konservatif yang bekerja hanya gaya gravitasi dan gaya normal ya, tidak ada gesekan, maka energi kekal ya. Ini M ini kekal ya. Kalau kekal kan tidak berubah terhadap waktu ya, jadi dEm dt sama dengan 0 ya, sehingga ddt dari itu ya apa itu? Setengah M x dot kuadrat plus mgax kuadrat sama dengan 0 ya. Ini tidak lain dengan aturan rantai ya, maka kita peroleh m kali x dot x double dot tambah ini 2m
GA X dot sama dengan 0 ya. Kita coret M-nya dan coret X dot-nya juga bisa ya. Maka X double dot plus 2A GX sama dengan 0. Ketemulah bahwa omega kuadrat 2AG gitu ya. Sama seperti di atas, ya memang harus sama ya. Karena berbeda artinya ada yang salah begitu. Nah, ini metode energi ini biasanya lebih mudah dan sering digunakan oleh siswa jika sistemnya agak rumit ya. Akan tetapi kurang intuitif ya. Kalau yang lebih intuitif yang dengan menggunakan ini metode gaya, karena kita bisa menunjukkan analisis kita lebih lengkap terkait gerak sistem itu gitu. Lebih keren lah kalau metode gaya ya. Selanjutnya adalah metode ini energi potensial ya. Metode ini saya namai sendiri ya, energi potensial. Kita gunakan fakta bahwa analogi maksudnya ya. Analogi bahwasanya gerak harmoni sederhana itu kita analogikan dengan gerak pegas ya. Kalau di pegas itu kan F sama dengan min K kalikan X min X0. X0 itu setimbang gitu ya. Nah, sedangkan F itu kan turunan dari potensial ya. Potensial begitu. Nah, kalau K itu kan nyari K berarti kan dF dx gitu ya. dF dx sama dengan minus K begitu. Nah, berarti kalau K I min dF dx gitu ya. dF dx itu tidak lain adalah d2v dx kuadrat itu kan. Ini analogi mudahnya aja ya. Oke. Maka frekuensi sudut itu omega kuadrat tidak lain adalah K per M gitu kan. Nah, kita tinggal nyari K-nya begitu ya. Analogi dengan pegas ya. Sebenarnya K itu lengkapnya begini. Ini D2V dx kuadrat ya. Dx sama dengan X timbang, sebenarnya begitu cara umumnya. Nah, kalau kita cari digunakan cara di atas, K-nya adalah D2 dx kuadrat dari MGAX kuadrat ya. Tidak lain hasilnya adalah 2MGA ya. Maka omega kuadratnya itu adalah K per M, maka jadinya 2MGA per M sama dengan 2AG begitu. Nah, caranya hasilnya sama ya, begitu. Ada 3 cara yang sering digunakan oleh para siswa, yang dapat digunakan oleh para siswa ketika menyelesaikan soal-soal yang biasanya berbau olimpiade ya, soal-soal yang agak sulit begitu. Baik, sekian dari saya. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.